semuanya, perkenalkan nama saya Andriani Cahaya Kartika, absen 5 dari kelas 11 TI. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Beria Putrawita, saya dari kelas 11 TI, absen 6. Hai, perkenalkan nama saya Desiana Saholda, absen 9 dari kelas 11 TI. Hai guys, perkenalkan nama saya Nisa Nabila, saya dari absen 29 kelas 11 TI. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kenca Jasmine Haq, absen 32 dari kelas 11 TI. Hai guys, perkenalkan nama saya Tiara Aprilia Saputri dari kelas 11 TI, absen 40. Hai guys, pagi hari ini kita sudah berada di lokasi wisata alam Curug Gomblang yang bertepatan di Kecamatan Kalisalak, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya dan rekan saya ingin melihat keindahan apa saja yang terletak di Curug Gomblang. Tapi sebelum kita masuk ke wisatanya, kita mungkin akan sedikit berbincang dengan pengelola di sini. Sebelumnya Bapak, kami meminta izin sedikit untuk bertanya mengenai asal-usul Curug Gomblang ini. Oke Bapak, di sini saya dengan Bapak siapa? Saya Jaka. Caka. Oke Bapak, untuk Curug Gomblang ini dibangun dari tahun berapa ya Pak? Kalau curug itu kan alami ya, Mbak ya. Alami, memang sudah ya katakanlah udah ratusan tahun lah ya. Sudah ratusan tahun dan diketemukan oleh warga sekitar sini itu di sekitar zaman kemerdekaan ya. Zaman kemerdekaan itu sudah mulai dikunjungi ya warga sekitar. Dan sekitar tahun 50-an itu warga sini bergotong royong membangun saluran air ya, saluran air guna mengairi persawahan dan perladangan. Maka dari itu semakin dikenal ya air terjun ya, yang dalam bahasa Jawa di sini kan curug ya, curug. Karena air tersebut itu banyak ya, banyak membludak terus. Nah, kalau membludak itu istilahnya gomblang-gomblang. Akhirnya gomblang-gomblang, makanya dinamakan Curug Gomblang. Oh begitu Pak. Ya, Curug Gomblang. Dan mulai dibangun sebagai wisata di sini itu sekitar tahun 2010. Sudah cukup lama ya Pak? Ya, itu mulai dibuka secara resmi ya, dan terdaftar di Dinas Pariwisata di Kabupaten Banyumas dan dikelola sebelumnya oleh perhutani sendiri. Jadi awal mulanya muncul ide membangun wisata Curug Gomblang ini karena hal itu juga Pak, atau gimana? Ya, intinya gini, dengan waktu era Orde Baru itu kan ada namanya program dari pemerintah itu Sadar Wisata. Itu kalau nggak salah zamannya Menteri Susilo Sudarman, Menpar Postel yang kala itu ya, waktu itu sekitar tahun 1990 itu sudah dicanangkan. Nah, di mana tiap-tiap daerah itu harus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya, baik itu dari segi ekonomi, dari sektor pertaniannya, dari sektor industrinya, dan juga dari pariwisatanya. Itu ingin menggagas bahwa ini Curug Gomblang itu sebagai tempat wisata. Oh iya. Sebagai salah satu pendapatan daerah, khususnya untuk perhutani ya, perhutani. Dan juga nggak terlupakan itu warga sekitar Curug Gomblang ya. Dalam istilah LMDH ya, Lembaga Masyarakat Desa dan lembaga masyarakat
desa dekat hutan Oh, ya, DNTH. seterusnya ini untuk cara perawatan dan pengelolaan yang berjalan selama ini itu gimana ya Pak? Ini kan Perhutani menunjuk suatu vendor ya, Iya. PT swasta ya, itu namanya PT Berkah Rezeki Sinergi, itu kami sendiri. Ya. Itu untuk mengelola di sini. Jadi sistemnya kami kontrak. Ya. Kalau kontrak itu per tahun atau gimana Pak? Kalau kontrak itu kami ini awalnya kami 5 tahun pertama. Ya. Umumnya kan kalau kontrak suatu wilayah, suatu lahan untuk pariwisata, untuk industri, untuk pertanian itu kan umumnya 10 tahun. Nah, kami mencoba per 5 tahun dahulu. Oh. Ya, per 5 tahun dahulu dengan ada evaluasi setiap tahunnya. Karena yang diharapkan kan ini bisa berkembang dan mungkin bisa sejajar dengan wisata-wisata yang lain seperti Batu Raden, yang dekat-dekat sini seperti Curug Cibendok ya. Iya. Itu kami juga berusaha untuk ke situ. Ya memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya, namun kami yakin kami bisa seperti itu dan bahkan mungkin bisa lebih. Iya. Ya, Semoga ya. Amin. Amin. Untuk pengunjung terbanyak itu di tahun berapa Pak? Untuk awalnya? Kalau pengunjung terbanyak justru di ini tahun 2024 ya, peralihan dari tahun 2000 pertengahan mulai tahun 2024 hingga sekarang pertengahan 2025. Jadi kalau dibilang peningkatan secara signifikannya ini tahun 2025 ada peningkatan. Ya walaupun kecil masih sekitar 15% peningkatannya dari awal-awalnya. Namun alhamdulillah hasil kerja keras kami ada hasilnya karena kita membuahkan walaupun masih sedikit ya. Ya. Ya, udah. Terima kasih ya Pak untuk wawancara kali ini. Ada yang lain? Sudah cukup. Ya intinya konsep kami di sini adalah wisata alam. Ya. Jadi kami sengaja memberi sedikit sentuhan artifisial, sedikit sentuhan yang sifatnya modern ke tempat wisata ini. Jadi kami sengaja membiarkan semuanya serba alamiah, tanpa sentuhan banyak, agar di mana pengunjung di sini bisa menikmati bahwa kondisi di sini, lingkungan di sini memang masih benar-benar seperti di hutan. Ya. Kan sekarang jarang lah katakanlah hutan-hutan yang masih memberi suatu suasana yang pertama sejuk ya, kemudian Asli apa? masih terlihat basah dan masih istilah Jawa rungkut ya, rimbun. Nah istilahnya rimbun. Istilah Jawanya rungkut lah, di situ masih. Dan untuk satwa pun di sini masih ada. Walaupun ya sudah menyingkir agak jauh ya, satwa di sini masih ada, terutama ya yang sering muncul itu babi hutan, luwak ya, ular itu masih ada, terus sigung. Tahu sigung ya? Tahu. Seperti yang lain seperti harimau ya, terutama harimau kumbang, di sini harimau kumbang. Itu Pernah ada Pak? ada, namun karena sini sudah banyak aktivitas manusia, mereka menyingkir di atas Curug Gomblang. Mereka menyingkir di atas Curug Gomblang dan ada yang sebagian ke barat, sebagian ke timur. Oh gitu. Untuk wisata Curug Gomblang ini ada berapa bagian ya Pak? Maksudnya bagian Ini kan ada. ya, di sini ada utamanya 2 bagian. Ya, kawasan perkemahan camping ground yaitu di sini sekitar loket ya, dan kawasan curug. Nah, itu 2 bagian terpisah. Jadi antara kawasan bumi perkemahan dengan
area wisata Curug Gomblangnya itu sekitar 1,5 kilometer dan diakses dengan jalan berhutani. Ya bisa di sini, bisa untuk camping, itu pertama outbound juga bisa. Ya, kami sediakan lahan di atas karena itu muat untuk tenda barak itu 4 buah dengan kapasitas tendanya yang masing-masing 50 orang. Seperti itu. Sudah cukup, Pak? Cukup. Terima Oke, kasih. ya. Makasih banyak, Sama-sama. Pak, waktunya. Kasih. Dari mana sih? Dari Aji SMK Barang. Ma'arif. Oh, saya sama Ari. Makasih untuk waktunya ya, Pak. Iya, sami-sami.